Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Novianti 1702030063, Rita Dianti 1702030168, Puspita Firma Dewi 1702030172, Regita Nabila Safira 1702030177. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan internasional. Analisis laporan keuangan. Tujuannya yaitu mengkonversi data dari laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat. Hal-hal yang menimbulkan pentingnya analisis laporan keuangan internasional yaitu yang pertama, bisnis mengalami pergerakan menuju privatisasi perusahaan publik, yang kedua, liberalisasi perdagangan, yang ketiga, investasi, yang keempat, kebijakan mata uang. Perkembangan teknologi seperti pengumpulan informasi, proses informasi, dan komunikasi memungkinkan untuk membuat informasi keuangan dan non-keuangan tersedia di seluruh dunia secara online. Ketersediaan dan komunikasi penting untuk efisiensi pasar global. Alasan-alasan untuk analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama ada ketersediaan return yang tinggi pada investasi di negara lain, yang kedua ada diversifikasi risiko, yang ketiga ada positioning untuk alasan kompetitif, yang keempat ada peningkatan investasi pada mata uang asing, yang kelima tidak adanya batasan kepemilikan modal di suatu perusahaan, yang keenam ada analisis industri dan pesaing, yang ketujuh ada keputusan-keputusan yang terlibat dalam transaksi bisnis. Selanjutnya ada ketersediaan return yang tinggi pada investasi di negara lain. Investor seringkali tertarik dengan return yang tinggi yang dapat mereka peroleh di beberapa negara berkembang, misalnya di Asia dan di Amerika Latin. Biasanya berupa investasi pada surat-surat berharga perusahaan bisnis dan pemerintah. Return yang tinggi seringkali tidak diperoleh pada investasi di negara maju. Diversifikasi risiko. Investor menginvestasikan dananya tidak dalam satu jenis perusahaan tetapi ke beberapa jenis. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan risiko yang disebabkan oleh fluktuasi return. Positioning untuk alasan kompetitif. Banyak perusahaan yang melakukan investasi langsung ke negara yang berbeda dengan tujuan mendapatkan posisi pada pasar tertentu. Negara-negara berkembang yang padat penduduk menjadi target konsumen produk-produk dari perusahaan-perusahaan di negara maju. Investasi langsung ke negara berkembang adalah untuk mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja yang lebih murah. Strategi penerapan teknologi sehingga kos produksi lebih murah dan kualitas yang bagus akan mampu berkompetisi dengan produk perusahaan lain yang sejenis. Peningkatan investasi pada mata uang asing. Ketika mata uang suatu negara menjadi lebih kuat dan bernilai terhadap mata uang negara lain, nilai investasi yang dibuat pada mata uang tersebut juga meningkat. Tidak adanya batasan kepemilikan modal di suatu perusahaan. Dahulu beberapa negara memberikan batasan kepemilikan modal suatu perusahaan asing terhadap perusahaan nasional. Sekarang batasan-batasan ini mulai dihapuskan, sehingga perusahaan asing bisa memiliki 100% saham dan mengawasi operasi perusahaan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, analisis industri dan pesaing. Perusahaan yang ikut serta dalam perdagangan global dan investasi perlu untuk menganalisis laporan keuangan dari pesaing mereka dan perusahaan yang terbaik dalam industri. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tren terbaru dan memperoleh pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing. Banyak keputusan seperti harga barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perencana, strategi, kapasitas, inovasi, dan pengembangan yang dilakukan pesaing. Kemudian, keputusan-keputusan yang terlibat dalam transaksi bisnis, yaitu informasi keuangan sangat diperlukan untuk membuat banyak keputusan dalam menjalankan bisnis. Misalnya, sebelum memberikan kredit, kreditur harus tahu informasi keuangan debitur untuk memastikan dananya bisa dikembalikan. Kemudian laporan keuangan juga sangat membantu dalam negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Kerangka dasar analisis usaha. Yang pertama, analisis strategi usaha. Yang kedua, analisis akuntansi. Yang ketiga, analisis keuangan atau analisis rasio dan analisis arus kas. Keempat, analisis prospektif atau peramalan dan penilaian. Kemudian, analisis strategi usaha internasional dibagi menjadi beberapa,
yaitu merupakan langkah pertama dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, memberikan pemahaman kualitas atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Ketiga, ketersediaan informasi khusus mengenai perusahaan sangat rendah di negara berkembang. Keempat, rekomendasi untuk melakukan analisis, yaitu dengan mempelajari iklim bisnis setempat. Selanjutnya ada analisis akuntansi. Tujuan dari analisis akuntansi yaitu untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Proses dalam melakukan evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan, yang pertama identifikasi kebijakan akuntansi utama, yang kedua analisis fleksibilitas akuntansi, yang ketiga evaluasi strategi akuntansi, yang keempat evaluasi kualitas pengungkapan, yang kelima identifikasi potensi terjadinya masalah, yang keenam membuat penyesuaian atas distorsi akuntansi. Selanjutnya ada analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerja dapat dipertahankan. Alat yang digunakan dalam analisis keuangan adalah analisis rasio dan analisis arus kas. Analisis rasio mencakup perbandingan rasio antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio suatu perusahaan antar waktu atau dengan periode fiskal yang lain, atau perbandingan rasio terhadap beberapa acuan yang baku. Analisis rasio dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan operasi, investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan juga keluar perusahaan yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta pengungkapan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas secara periodik. Analisis arus kas untuk menjawab pertanyaan mengenai kinerja dan manajemen perusahaan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan umum analisis rasio keuangan. Rasio keuangan didasarkan pada historikos di sebagian besar negara. Penggunaan laporan keuangan mungkin membuat kesalahan asumsi bahwa cost merefleksikan current cost. Sejumlah rekening yang timbul dari estimasi, misalnya depresiasi dan amortisasi, rasio keuangan yang dibuat akan memiliki kelemahan dan efektivitasnya untuk pembandingan antar perusahaan. Perusahaan yang berbeda menggunakan alternatif berbeda yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Banyak informasi-informasi penting tidak dimasukkan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya ada analisis prospektif internasional. Analisis prospektif internasional ini mencakup tahap peramalan dan juga penilaian. Peramalan di sini membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Dan penilaian di sini itu merupakan analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaannya. Rasio yang digunakan yaitu price to earnings dan price to book. Lalu di sini ada masalah yang muncul pada ketersediaan informasi keuangan. Yang pertama yaitu akses informasi, timelines of information, hambatan bahasa dan terminologi, perbedaan mata uang, serta perbedaan jenis dan format laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.